Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, tentunya kita akan berwukuf di padang Arafah. Lantas, marilah kita mengetahui dengan cerna dan seksama apa dibalik dari wukuf tersebut dan bagaimana sejarah padang Arafah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan nama padang Arafah ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini ada dua sejarah ya. Yang mana kaitan sejarah yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil umat manusia melakukan ibadah haji, maka Nabiullah Ibrahim pada saat itu melakukan ibadah haji. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada di salah satu tempat di padang Arafah ini Bapak Ibu, maka hadirlah malaikat Jibril seraya mengatakan, "Ya Ibrahim, hal arafta li'adani masanika." Wahai Ibrahim, apakah kamu sudah tahu tata cara melaksanakan ibadah haji? Pertanyaan dari para malaikat Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud saya dari malaikat Jibril. Jadi pertanyaannya, wahai Ibrahim, hal arafta li adani masanika. Wahai Ibrahim, apakah kamu tahu tata cara melaksanakan ibadah haji? Maksudnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu Nabiullah Ibrahim menjawab, "Na'am ya Jibril, araftu." Ya Jibril, saya tahu. Kata-kata tahunya Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, maka tempat itu dinisbatkan lalu diberi nama tempat Arafah, tempat ta'aruf, tempat di mana Nabiullah Ibrahim mendapatkan pertanyaan dari malaikat Jibril, lalu Nabi Ibrahim menjawab araftu. Jadi Nabi Ibrahim menjawab araftu, ya saya tahu, sehingga dinamakan Arafah. Ini kaitan sejarah yang pertama. Nah, kaitan dengan sejarah padang Arafah yang kedua, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sejarah Nabiullah Adam alaihissalam ketika berada di dalam surga, yang mana Allah mengatakan pada saat itu, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Jadi kata Allah, wahai Adam, tempatilah surga itu bersama istrimu, nikmati yang ada di dalamnya, makanlah makanan apa saja yang ada di dalamnya, namun pintaku satu wahai Adam, fala taqrab hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Namun pintaku satu, jangan sampai mendekati salah satu pohon, apalagi kamu sampai memakannya. Ini kata Allah. Apa sebabnya? Ketika kamu memakannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu Nabiullah Adam alaihissalam ini merasa penasaran. Kenapa ya Allah melarang saya, sementara kenikmatan yang ada di surga seluruh dinikmati, buah-buahan yang ada di dalamnya suruh dinikmati. Kenapa yang satu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabiullah Adam alaihissalam merasa penasaran Bapak Ibu. Maka pada saat itu Nabi Adam alaihissalam dipucuk dan dirayu oleh iblis. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan sejarah ini. Cuma nanti biar tahu kenapa tempat itu dinamakan Arafah. Pada saat itu Bapak Ibu sekarang, ketika Nabiullah Adam alaihissalam dipucuk atau dirayu oleh iblis, ternyata Nabiullah Adam alaihissalam ini masih tahan walaupun digoda oleh iblis tersebut, dipucuk, "Kamu itu goblok, kamu itu bodoh, kenapa kamu itu tidak mau makan buah yang ada di dalam surga itu, sementara buah ini namanya buah khuldun." Khuldun itu kekal, artinya kalau kamu makan yang namanya buah khuldun ini, kamu akan tetap tinggal di surga. Nah, Allah tidak mau kamu tetap tinggal di surga, karena khuldun ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa wahai Adam. Namun Nabiullah Adam alaihissalam masih bisa kuat, masih bisa bertahan dari godaan iblis. Nah,
ketika iblis menggoda istrinya yaitu Siti Hawa, Bapak Ibu sekalian, maka Siti Hawa tidak tahan. Allah itu tidak mau kamu kekal di surga, karena di dalam surga ini nikmat surga, karena nikmatnya sangat luar biasa. Jadi pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, ketika Siti Hawa digoda, dirayu oleh iblis, ternyata Siti Hawa ini tidak tahan, tidak mampu dengan godaan iblis, yang pada akhirnya Siti Hawa membujuk suaminya, merayu suaminya agar memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Adam memakan barang-barang sama istrinya Siti Hawa tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya sering kali menyampaikan bahwa peran seorang wanita di dalam kehidupan berumah tangga ini sebenarnya sangat menguntungkan. Apa sebab? Karena kesuksesan suami kadang tergantung dari istri. Kemudian suami bisa bejat kadang dari istrinya. Bagaimana istri kita itu menyupport suaminya, mendukung suaminya, disuruh berbuat baik atau disuruh berbuat jahat. Nah, sekali lagi, di dalam kehidupan rumah tangga, peran suami istri sangat menentukan. Jadi suami sukses gara-gara istri, suami bisa jahat terkadang dari istri. Sehingga para pengikut setia dari channel ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita selaku kita selaku akhwat ya. Belajarlah untuk menjadi seperti pondasi yang kuat. Ibarat rumah, kita harus menjadi pondasi wanita yang kuat dan saling support kepada suaminya, melakukan kebaikan kepada suaminya, ibu bapak sekalian, karena peran suami istri sangat mendukung. Contoh kecilnya kisah Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Singkat cerita, ketika Nabi Adam memakannya buah khuldi yang ada di dalam surga, maka Nabiullah Adam alaihissalam oleh Allah dimurkai oleh Allah. Artinya kenapa? Diturunkan ke dunia. Nah, pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpisahlah dua manusia, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Menurut catatan sejarah yang autentik Bapak Ibu, bahwasannya Nabiullah Adam ketika diturunkan dari surga diturunkan di India, sementara Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah, Arab Saudi. Sehingga kota Jeddah ini diberi julukan Jeddah, dan Jeddah, yang maknanya itu satu, seorang perempuan nenek tua, menurut catatan yang tersirat. Sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam menurut catatan keterangan Bapak Ibu diturunkan di India, tepatnya di Sri Lanka. Menurut riwayat, Sri Lanka tersebut ada bukit yang tinggi yang lumayan besar, dan di atas bukit itu ada telapak kaki yang panjangnya ukurannya kurang lebih 17 cengkal seperti itu. Nah, orang-orang Sri Lanka atau orang-orang di dekat bukit ini Bapak Ibu sekalian meyakini bahwa bukit itu adalah bukit Nabi Adam. Artinya Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan di situ. Menurut catatan sejarah yang akurat, ketika setelah berpisah sekian lamanya Bapak Ibu sekalian, lumayan lama, bahkan Nabiullah Adam alaihissalam dipertemuankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatatnya terpisahnya Nabiullah Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa itu kurang lebih 100 tahun. Allahu a'lam. Cuma pada intinya berpisahnya bukan waktu yang sebentar tapi lama. Lalu kemudian saling mencari, saling melihat di lokasi di lokasinya Arafah yang padang luas yang sekarang dinamakan Arafah. Akhirnya bertemunya, saling melihat, saling memandang di salah satu bukit kecil yang kita kenal dengan Jabal Rahmah atau bukit kasih sayang. Jadi pertemuannya Nabi Adam
dan Siti Hawa bertemu di Jabal Rahmah atau kita kenal dengan Bukit Kasih Sayang, sehingga pada sekarang itu dinamakan Padang Arafah. Di Jabal Rahmah tersebut ada tanda yang besar, sehingga tanda tersebut tempat bertemunya Siti Hawa dan Nabi Adam. Itulah sejarah dari Padang Arafah. Kaitannya sejarah yang kedua. Jadi yang pertama, malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika dia tersebut, apakah kamu tahu tentang manasik haji? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, araftuh. Ya, saya tahu. Lah, kata araftuh tersebut dikiaskan menjadi Arafah. Yang kedua, sejarahnya bertemunya Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam bertemunya dengan Nabi Adam dengan Siti Hawa, sehingga bertemunya tersebut dikatakan Padang Arafah. Lah, ketika Nabiullah Adam tersebut bertemu di Padang Arafah tersebut, maka Nabi Adam sujud, lalu sujud syukur, di mana sujud tersebut Nabi Adam berdoa, Rabbana dolamna. Dalam tersebut Nabi Adam tersebut berdoa di Padang Arafah tersebut ketika bertemu. Dan pada saat itu ketika Nabiullah alaihissalam setelah dipertemukan oleh Allah di salah satu bukit yang dikenal dengan Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang ini, maka Nabiullah Adam alaihissalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, di mana salah satu doa pengampunan segala dosa Nabiullah Adam alaihissalam ini terekam dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Ini doa pengampunan segala dosa Nabi Adam alaihissalam, sehingga doa ini sering diamalkan oleh setiap muslim setiap habis sholat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana. Itulah doa pengampunan, doa Nabi Adam alaihissalam, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka setelah itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa setelah bertemu berdomisili atau bertempat tinggal di Mekah. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa padang yang luas ini dinamakan Padang Arafah, yakni kaitannya dari dua sejarah itu tadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin sedikit yang sebelumnya, mungkin semoga bermanfaat tentang sejarah Padang Arafah ini. Yakni ada dua kaitan dari sejarah Padang Arafah tersebut. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu, dan insya Allah di lain waktu saya akan sambung ceritanya, yaitu mengenai Jabal Rahmah insya Allah. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.